Ya, ayo. Ya, betul sekali. Nah, jadi kalian tahu nggak sih kalau Selena Gomez itu termasuk pengidap penyakit autoimun. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu nih, apa sih itu penyakit autoimun? Boleh di next, Kak? Nah, jadi penyakit autoimun itu tubuh kehilangan kemampuan untuk membedakan antara self dan non-self. Penyakit autoimun ditandai adanya produksi antibodi terhadap jaringan tubuh sendiri dan itu disebut autoantibodi secara berlebihan sehingga menyebabkan proses peradangan atau inflamasi dan kerusakan jaringan. Profesor Dr. Iris mengatakan autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh yang seharusnya berfungsi menyerang dan mengeliminasi kuman justru menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Boleh di next, Kak? Nah, jadi sini aku menjelasin tentang lupus eritomatosus sistemik, yaitu merupakan salah satu penyakit autoimun. Penyakit lupus eritomatosus sistemik ini merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis. Manifestasi klinisnya, perjalanan penyakit dan prognosis LES sangat beragam. Pada penyakit LES, terjadi produksi antibodi secara berlebihan, namun tidak menyerang kuman atau antigen, tetapi malah menyerang sistem kekebalan sel dan jaringan tubuh sendiri. Antibodi seperti ini disebut autoantibodi, yang bereaksi dengan antigen sendiri membentuk kompleks imun. Kompleks imun yang terdapat dalam jaringan akan mengakibatkan terjadinya peradangan dan kerusakan pada jaringan. Penyakit LES sering dijuluki dengan istilah great imitator atau peniru yang ulung. Juga penyakit seribu wajah mengingat manifestinya yang sangat beragam. Gejala penyakit ALS dapat terjadi dari ringan sampai berat. Penyakit ini terutama menyerang perempuan pada usia reproduksi dari 12 sampai 49 tahun dengan angka kematian yang cukup tinggi. Nah, apa sih penyebab terjadinya lupus eritomatosus sistemik ini? Itu ada tiga faktor. Yang pertama, faktor genetik. Diketahui bahwa sekitar 7% pasien LES memiliki keluarga dekat, orang tua atau saudara kandung yang juga terdiagnosis LES. Oleh karena itu, faktor genetik merupakan salah satu faktor risiko LES. Jauh ini diketahui terdapat sekitar 30 variasi gen. Yang kedua, faktor lingkungan. Infeksi, stres, makanan, antibiotik, cahaya ultraviolet, dan penggunaan obat-obat tertentu juga merokok merupakan faktor pemicu timbulnya LES. Kemudian ketiga faktor hormonal. Perempuan lebih sering terkena penyakit LES dibandingkan dengan laki-laki.
Meningkatnya angka pertumbuhan penyakit ALS sebelum periode menstruasi atau selama kehamilan mendukung dugaan bahwa hormon khususnya estrogen menjadi pencetus penyakit ALS. Boleh di next, Kak? Nah, kemudian prevalensi yang terkena penyakit lupus eritomatosis sistemik. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit, pada tahun 2016 terdapat 858 rumah sakit yang melaporkan data yang terkena penyakit ALS. Jumlah ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 hanya sekitar 543 yang terkena, kemudian di tahun 2015 sekitar 621 yang terkena penyakit, dan naik lagi di tahun 2016 sekitar 858. Boleh di next, Kak? Nah, kemudian gejala lupus eritomatosus sistemik. Yang pertama itu ada keletihan, kemudian sakit kepala, kemudian demam, nyeri dada, anemia, ruam kemerahan pada pipi hingga hidung yang membentuk pola kupu-kupu, kemudian sensitif terhadap cahaya dan matahari, rambut rontok, pendarahan yang tidak biasa, dan jari-jari berubah pucat atau ruam merah. Nah, jadi di sini ada tuh namanya saluri, periksa lupus sendiri. Buat teman-teman yang ingin memeriksa apakah ada indikator terkena penyakit lupus, kalian boleh di capture ya. Nah, kemudian selain lupus eritomatosus sistemik, ada juga penyakit autoimun lainnya yaitu rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Penyakit ini menyebabkan peradangan pada sendi, jaringan di sekitar sendi, dan dapat mengenai organ lain di dalam tubuh seperti kulit, dan paru. Penyakit ini biasanya muncul perlahan, bahkan awalnya nyeri di sendi dirasakan tidak terlalu mengganggu. Boleh di next. Nah, kemudian penyebab terjadinya rheumatoid arthritis. Penyebab timbulnya penyakit ini sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga terkait dengan faktor genetik. Menurut Kemkes, beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya rheumatoid arthritis yaitu faktor genetik, merokok, obesitas, terpapar bahan kimia, mengalami infeksi, dan juga cedera. Next. Berikut prevalensi yang terkena rheumatoid arthritis. Berikut peta dunia dengan data prevalensi titik rheumatoid arthritis atau RA pada populasi dewasa 400.000 penduduk di berbagai wilayah Indonesia, di berbagai wilayah dunia selama periode 1986 sampai 2014. Nah, wilayah dengan prevalensi tinggi itu berada di Asia Selatan, Eropa Utara, dan beberapa negara Timur Tengah yang terkena sekitar 2.200 hingga 2.700 orang. Kemudian di Indonesia sendiri itu terkena di antara 400 hingga 450 orang yang ada di tanda warna hijau. Oke, next, Kak. Kemudian gejala rheumatoid arthritis. Yang pertama itu ada nyeri pada pergelangan kaki saat berjalan di tanjakan, nyeri pada tumit dan tulang kering saat berjalan di atas tanah yang tidak rata, perubahan bentuk telapak kaki sehingga sulit memakai sepatu serta bentuk jari kuku dan kuku kaki. Kemudian ada beberapa keluhan sendi yaitu nyeri sendi, sendi bengkak, juga sendi kemerahan terasa hangat atau kaku, terutama pada pagi hari atau setelah lama tidak digerakkan. Next. Nah, jadi setelah yang tadi saya jelaskan penyakit autoimun, nah apa sih perannya vitamin D dalam pencegahan penyakit autoimun ini? Nah, jadi di sini saya jelasin dulu apa itu vitamin D. Vitamin D merupakan bentuk vitamin larut lemak yang tersedia dalam bentuk vitamin D3 yaitu kolekalsiferol dan juga vitamin D2 ergokalsiferol. Vitamin D3 disintesis di bawah kulit dengan pengaruh dari sinar ultraviolet B dan makanan hewani. Sedangkan vitamin D2 berasal dari makanan nabati. Tadi next. Nah, sumber vitamin D2 yang pertama itu dari vitamin D2 itu ergokalsiferol ada makanan nabati seperti jamur yang terpapar sinar matahari yaitu jamur portobello, shiitake dan juga maitake. Kemudian ada vitamin D3 itu kolekalsiferol. Sumbernya itu dari sinar matahari, ikan berlemak dan juga makanan fortifikasi vitamin D3. Nah, peran vitamin D terhadap penyakit lupus eritomatosus sistemik. Hubungan antara defisiensi vitamin D dengan penyakit LES cukup menarik. Tidak hanya sebagai akibat, beberapa studi meyakini bahwa hubungan kedua hal ini berlangsung dua arah. Defisiensi vitamin D juga diyakini sebagai faktor resiko penting yang tidak hanya dalam patogenesis LES namun juga pada tingkat aktivitas penyakit. Next.
Nah, peran vitamin D terhadap rheumatoid arthritis. Asap et al. 2020 menemukan bahwa vitamin D adalah pengatur penting berbagai gen yang terlibat dalam sistem imun. Vitamin D terutama mencegah terjadinya perkembangan artritis rheumatoid dengan menghambat kadar sitokin. Dalam aplikasi klinis, semakin banyak dokter dan juga ahli gizi menggunakan vitamin D sebagai suplemen untuk mengobati rheumatoid arthritis. Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa defisiensi vitamin D memiliki hubungan yang signifikan dengan penyakit autoimun seperti rheumatoid arthritis dan juga lupus eritomatosus sistemik. Kekurangan vitamin D mempengaruhi sistem imun, memperburuk gejala inflamasi, dan meningkatkan resiko keparahan penyakit. Studi menunjukkan bahwa suplementasi vitamin D dapat membantu menurunkan aktivitas penyakit dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Oleh karena itu, intervensi berupa edukasi, peningkatan asupan makanan kaya vitamin D, paparan sinar matahari, dan suplementasi vitamin D sangat penting untuk mencegah serta mengelola penyakit autoimun ini. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih kepada Kanovian atas pemaparan materi yang luar biasa. Jika ada pertanyaan untuk Kanovian, bisa ditampung dulu dan ditanyakan di sesi tanya jawab setelah pemateri kedua. Sekarang kita lanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Ibu Karisa. Sebelum mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Karisa, saya akan membacakan CV dari Ibu Karisa terlebih dahulu. Ibu Karisa Widyadardha SGZ MKes atau bisa kita panggil Ibu Karisa merupakan dosen di program studi Sarjana Ilmu Gizi sekaligus praktisi kesehatan. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di Universitas Gajah Mada dan S2 di Universitas Pajajaran. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Rusunawa Sukagali dan Sukajadi. Beliau sekarang aktif mengajar atau menjadi dosen di Universitas Santo Borromeus. Ibu Karisa juga merupakan anggota ISNA Jabar di bidang kebugaran dan anggota aktif Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Beberapa penelitian dan publikasi di bidang metabolis gizi juga beliau lakukan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Karisa. Kepada Ibu Karisa, kami silakan. Ya, terima kasih Kakak Fala gitu yang sudah menyampaikan CV saya. Yang belum kenal sama saya adalah Karisa Widyadarda seperti yang sudah disampaikan oleh Fala begitu ya. Nah, teman-teman gitu ya, terima kasih juga kepada pembicara satu gitu anak saya Kakak Novian sudah menyampaikan dengan baik ya perihal mengenai vitamin D dan juga autoimun disease gitu ya, terutama untuk SLE dan juga rheumatoid arthritis. Lalu saya akan menyambungkan materi dari Kakak Novian. Saya bukan Selena Gomez ya. Bercanda. Oke. Jadi saat ini gitu ya, kita akan menyampaikan, terutama saya akan menyampaikan mengenai role of nutrition atau peran dari gizi itu sendiri terhadap intervensi dan juga penanganan dari SLS sendiri dan bagaimana incorporation-nya atau keterkaitannya terhadap vitamin D dan juga respon imun. Nah, selanjutnya juga saya akan membahas mengenai nutrition care prosesnya, mengenai SLE itu sendiri secara spesifik gitu. Boleh di next kakak-kakaknya? Mungkin boleh dibantu? Oke, sedikit ya. Kalau dari saya selalu ada pathway-nya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Kanovian dengan sangat baik ya bahwa perjalanan penyakitnya gitu SLE ini dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga environmental seperti itu ya. Nah, faktor genetik seperti perempuan yang kembar gitu ya, sudah ada keturunan sebelumnya yang memiliki penyakit SLE itu erat kaitannya untuk terjadinya SLE pada manusia atau individu tersebut. Apalagi gitu ya, terdapat genetik predisposisi seperti mutasi pada gen HLA-DR2 ataupun juga HLA-DR3 serta gen-gen yang terkait dengan sistem komplement dan juga gen-gen yang terkait dengan sitokin itu akan sangat berkaitan dengan terjadinya SLE. Selanjutnya, faktor paparan dari lingkungan seperti exposure atau paparan berlebihan dari
cahaya matahari UVA dan UVB, ataupun juga defisiensi dari UVA dan UVB, serta exposure juga atau infeksi dari penyakit ataupun juga virus dari Epstein-Barr, mungkin pernah dengar, sitomegalovirus, retrovirus gitu ya. Dan juga obat-obatan di sebelah sini mungkin Kakak di kalau mau nunjuk panahnya di bagian atas ada tulisan environmental factor. Nah, ini ya, ada virus-virus gitu ya. Serta obat-obatan, ada drug induce gitu dari minocycline, hydralazine, procalcinamin, dan hormon. Makanya ada hormon perempuan seperti estrogen dan prolaktin yang juga mempengaruhi gitu kejadian dari SLE itu sendiri. Jadi perempuan memang lebih prone atau lebih mudah gitu ya mengalami dari SLE itu sendiri. Nah, buat perempuan-perempuan yang masih dalam kondisi aktif reproduktif sistemnya gitu ya, kita memang memiliki resiko untuk mengalami SLE. Apalagi ditambah paparan yang super banyak gitu dan stres yang secara berlebihan. Apalagi ditambah dengan heavy metal atau paparan dari logam berat. Jadi kosmetik-kosmetik yang ada logam beratnya, makanan seafood kayak akan logam berat gitu ya, juga bisa memicu terjadinya SLE, terutama apalagi sudah memiliki genetik faktor gitu. Nah, interaksi antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan gitu ya, itu dapat mempercepat terjadinya SLE pada orang-orang yang memiliki faktor resiko tersebut. Tapi mekanismenya masih sekarang lagi ongoing, masih terus untuk diteliti gitu. Sebenarnya the exact mekanismenya tuh seperti apa. Nah, defect atau gangguan gitu ya dari sistem imun sendiri seperti disfungsi dari sistem imun bawaan ataupun juga yang adaptif, ada dua ya, sistem imun itu ada yang bawaan, ada yang adaptif. Adaptif itu saat kita sudah bertumbuh dan berkembang dia akan memulai gitu sesuai dengan paparan yang kita terima. Nah, yang bawaan seperti sel dendritik serta yang adaptif seperti sel B dan juga sel T itu sangat berkaitan dengan terjadinya prognosis atau patofisiologi dari SLE itu sendiri atau sistemik lupus eritematosus atau bahasa Indonesianya tadi lupus eritematosus sistemik gitu ya. Karena namanya juga sistemik maka bisa menyerang mana saja. Nah, tubuh kita gitu, ketika kita memiliki paparan seperti ada defect dari DNA ataupun juga exposure yang berlebihan dari environmental seperti matahari ataupun juga logam berat, itu bisa mengalami kerusakan, teman-teman. Kerusakan selnya. Nah, harusnya normalnya itu ada namanya makrofag, sel imun juga yang bisa membersihkan dengan baik sel-sel tubuh kita yang sudah rusak. Sayangnya, makrofagnya itu mengalami infiltrasi. Tidak bisa dia memfagosit atau memakan seluruh sel-sel yang rusak tadi. Sehingga dia menyisakan apa ya? Sisa-sisa yang malah nantinya malah dipresentasikan sebagai autoantigen oleh tubuh kita. Nah, ketika ada autoantigen diproduksi, maka ada antigen presenting cell yang immature dan munculnya sitokin proinflamasi ya seperti interleukin 4 yang akan mengaktifasi dari sel imun adaptif dari sel T helper 2 sehingga akhirnya akan si sel T helper 2 itu mengaktifasi dari sel B plasma sehingga membentuk antibodi dan antibodinya itu autoantibodi menyerang diri sendiri sehingga bisa merusak diri kita sendiri. Nah, estrogen merupakan salah satu buff faktor. Jadi sebagai pemicu gitu mengaktifasi sel B plasma. Nah, makinlah menjadi-jadi ya. Dan sel B memiliki sel B memori. Ketika sedang tidak aktif pun dia memiliki memori. Nanti ada paparan lagi berikutnya yang hebat, dia bisa memproduksi lagi sel B yang reaktif atau autoantibodi yang reaktif terhadap paparan-paparan yang ada. Gitu. Dan sel T juga bisa akhirnya membuat sel T sitotoksik yang akhirnya menyerang sel-sel organ-organ di sel-sel di organ-organ kita sehingga akhirnya rusaknya secara sistem. Gitu. Jadi ada produksi abnormal
imun kompleks antara autoantigen dengan autoantibodi sehingga membentuk sistem komplement. Lebih parah lagi rusaknya. Membuat perforasi, lubang-lubang pada sel-sel atau organ-organ sehingga akhirnya rusak secara sistemik. Nah, sel T yang autoreaktif juga dapat menyebabkan pelepasan dari inflamatori sitokin lainnya selain interleukin 4 tadi. Ada interleukin 6, ada interferon alfa, interferon 10. Akhirnya apa? Akhirnya demam. Akhirnya apa? Akhirnya bertambah banyak lagi sel imun yang menyerang ke diri sendiri karena kita membuat autoantigen terhadap dirinya. Akhirnya muncullah manifestasi dari SLE seperti yang sudah disampaikan oleh Kanovian. Gitu ya, ada demam, ruam kulit, gitu, nyeri sendi, nefritis pada ginjal, ya, gangguan penurunan penglihatan, bahkan mengganggu metabolic disorder seperti resistensi insulin dan juga pengentalan darah. Next, kakak-kakaknya boleh dibantu? Oke. Nah, jadi bagaimana sih vitamin D ini sendiri, vitamin D ini gitu ya, terhadap si lupus gitu ya. Kenapa sih lupus tuh butterfly gitu? Karena memang di mukanya ada butterfly rash ya, jadi kemerahan ketika kena matahari itu bisa menyebabkan ada kayak kupu-kupu di mukanya gitu ya. Nah, defisiensi dari vitamin D sendiri pada pasien SLE itu bisa terjadi seperti lingkaran gitu, seperti sebuah siklus akibat pasien yang sudah mengalami SLE gitu ya, itu menggunakan obat-obatan steroid dan juga obat-obatan antikoagulan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga pada akhirnya dia memang tidak bisa terpapar matahari misalnya. Habis itu mengalami vitamin D defisiensi. Tapi memang pasien lupus tidak boleh kena matahari secara langsung gitu sehingga akan secara otomatis mengalami vitamin D defisiensi. Ketika mengalami vitamin D defisiensi, itu akan mengalami peningkatan dari aktivitas penyakitnya itu sendiri. Kalau kalau di lupus disebutnya flare gitu ya. Nah, sehingga juga dapat meningkatkan susceptibility dari infection. Jadi gampang terkena penyakit infeksi dan penyakit autoimun lainnya. Menyertai, jadi tadinya cuma di muka misalnya, jadi menyerang ke ginjal, menyerang ke paru, pleuritis, menyerang kemana-mana. Vitamin D defisiensi juga dapat menurunkan gitu tipe serat 2 pada otot. Jadi kehilangan power, kehilangan strength, sehingga pasien-pasien SLE ini akan lebih mengalami muscle weakness atau kelemahan pada ototnya dan juga mudah lelah. Stimulasi dari sintesis PTH dan juga reseptor dari tulang itu dapat menyebabkan rickets dan juga osteomalasia pada pasien-pasien SLE dan deformitas dari skeletal. Perubahan konsentrasi proinflamatori yang dimediasi dari sitokin-sitokin proinflamatori itu juga dapat mengganggu dari neoplasma sehingga pasien SLE yang kekurangan vitamin D pada serum plasmanya juga akan kesulitan untuk memiliki keturunan. Nah, peningkatan resistensi insulin, penurunan aktivitas renin, perubahan vaskular endotelial fungsinya gitu, dan juga penurunan imunomodulasi pada pasien SLE, serta peningkatan kalsifikasi, jadi penumpukan kalsium pada dinding arteri akibat kurangnya vitamin D juga tadi dapat akhirnya menyebabkan penyakit kardiovaskular pada pasien SLE. Banyak ya penyakitnya gara-gara butterfly ini ya, gara-gara penyakit 1000 wajah ini. Nah, habis itu gitu ya, vitamin D defisiensi juga bisa keterkaitannya nantinya sama hipertensi, penyakit DMI ya tadi karena terkait dengan metabolic disease dan kardiovaskular. Habis itu ada peningkatan dari penanda arteriogronik kronik. Jadi ke sendi-sendi juga ada penandanya nanti akan meningkat pada pasien SLE dan sitokin-sitokin proinflamasi sehingga juga pasien SLE akan rentan terhadap penyakit arteriosklerosis. Aduh ya, ini ngeri banget ya. Next lagi.
Nah, ya. Jadi gitu. Gimana dong gitu ya sebagai perempuan muda nggak mau kita setiap hari misalnya ada yang naik motor, naik belakangnya ada bus ya. Terus di depannya ada bus kena paparan logam berat dari knalpot ya, pakai make up yang berat-berat, apalagi yang make upnya nggak ada BPOM-nya, makannya seafood pinggir jalan gitu ya, yang nggak jelas sumbernya dari mana, jarang kena matahari, mageran ya, hormonnya terganggu segala macam, resikonya terus tantenya atau omanya udah ada yang kena SLE, itu hati-hati ya. Nah, gimana vitamin D ini bisa bersifat sebagai pencegahan, preventive effect, dan juga curative effect. Jadi buat yang belum terkena SLE ataupun sudah terkena SLE, vitamin D ini punya benefit. Gitu dari penelitiannya Hasanaliu ya itu ya tahun 2017. Oke, ada preventive effect-nya. Jadi dia dapat melindungi sistem imun dan juga meregulasi dari gen-gen yang terkait dengan SLE tadi, HLA, DR2, HLA, DR3 gitu ya, dan defect dari sitokin-sitokin dapat terlindungi. Vitamin D juga dapat mendown regulation atau menurunkan ekspresi dari NF-kappa beta sehingga akan menghambat interferon gamma dan menurunkan produksi dari interleukin 12 yang merupakan sama-sama pertanda dari sitokin proinflamasi. Ketika proses tersebut terjadi akibat vitamin D yang cukup, maka akan menghambat gitu ya proliferasi dari sel B yang immature dan produksi sitokin proinflamasi. Sehingga akan juga menghambat gitu ya terjadinya kerusakan pada sel B, jadi nggak membentuk autoantibody gitu. Nah, untuk yang kuratifnya gimana? Vitamin D itu memiliki sifat sebagai imun inflammatory modulatory effect. Jadi dia dapat mengkontrol ekspresi dari sistem imun supaya nggak reaktif, nggak terlalu berlebihan. Gitu. Dengan cara apa? Dengan memodifikasi perbaikan dari mekanisme endotel dan juga fungsi endotel serta meningkatkan gitu ya muskuloskeletal kita, memperbaiki manifestasi kardiovaskular pada pasien SLE, meregulasi progresi dari cell cycle, kematian, program kematian sel apoptosis gitu ya, memperbaiki sel imun serta dengan cukupnya vitamin D pada pasien yang sudah mengalami SLE itu akan mencegah terjadinya morbiditas yang buruk, jadi memperburuk penyakitnya itu jadi berkurang dan juga mencegah kematian dini atau mortality rate-nya akan menurun ketika diberi vitamin D gitu. Next. Oke, jadi sejarahnya tuh gimana gitu ya? Kenapa sih sampai ada perkaitannya antara vitamin D dengan autoimun itu sendiri? Jadi pada awal penelitiannya, initial research and discovery-nya itu tahun 1950 teman-teman, sampai tahun 1970. Dicari tahu lah gitu ya, gimana sih hubungannya vitamin D terhadap kesehatan tulang dan juga eh, penyerapan kalsium. Nah, lalu ada identifikasi dari reseptor vitamin D atau VDR. Lalu bagaimana tahun 1980 itu para peneliti itu mencari tahu kalau misalnya ada hubungannya nih ya sama reseptor dari apa vitamin D dan juga imun sistem gitu. Berarti nanti ada nih hubungannya sama autoimunitas. Oh, dicari tahu nih sebagai modulasi dari respon imun. Bagaimana? Lalu impact-nya teman-teman, dampaknya gitu. Dicarilah, dibuatlah hipotesis. Gitu ya kira-kira nih kayaknya vitamin D ini kalau defisien bisa menyebabkan terjadinya autoimun. Oke, peneliti lanjutannya tahun 90 sampai tahun 2000-an mencari tahu hubungannya karena banyak SLE pada perempuan gitu dan angkanya terus meningkat, dicari tahu korelasi antara vitamin D defisiensi sama SLE dan bagaimana impact-nya, dampaknya terhadap aktivitas si penyakit SLE itu sendiri. Habis itu mulailah dicicil mengenai mekanisme molekulernya. Tadi ya bisa sampai dijelasin ada HLA-DR2 dan sebagainya macamnya itu dimulai dari tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Next lagi. Oke. Nah, akhirnya gitu tahun 2000 sampai 2010 mulai dicari tahu kalau ada hubungannya sama sel imun, berarti ada hubungannya nih sama sel T gitu ya.
adaptif sistem imun adaptif kita. Bagaimana sih peran vitamin D terhadap sel T? Lalu bagaimana terhadap sel B gitu? Dan juga sebagai efek antiinflamatorinya. Oke, ternyata ada nih hubungannya. Selanjutnya, tahun 2010 sampai saat ini mulailah dicari tahu penelitian yang sifatnya translasional, yaitu secara masif, global studies gitu ya, di Indonesia, di Asia, yang lainnya, region lainnya, di Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Ada clinical trial-nya juga, dan juga bagaimana riset selanjutnya mengenai vitamin D, terutama mengenai mekanismenya, karena masih belum benar-benar jelas gitu, masih ada black box, masih ada kotak hitam yang belum terpecahkan mengenai vitamin D dan juga autoimunitas ini sendiri. Next lagi. Oke. Nah, tadi udah mengerti patofisiologinya gitu ya. Sekarang penerapannya terhadap nutrition care process. Teman-teman ahli gizi, gimana penerapannya? Gitu. Kalau udah hafal patofisiologinya, sebenarnya bisa jadi tahu. Berarti pada SLE apa sih yang terjadi? Oke. Berat badan. Ngaruh nanti status gizi yang secara personal ya, tinggi badan udah pasti untuk BMI ya. Ataupun juga kalau berat badan itu dilihat juga untuk ODEM. Karena ada moon phase juga biasanya dengan pengobatan yang sifatnya steroid. Nah, habis itu lingkar perut dan juga lingkar pinggang. Tadi karena SLE itu berpengaruh terhadap metabolic disease, bisa mengalami metabolic disease pasien-pasien SLE, maka lingkar perut dan lingkar pinggang juga diperiksa. Gitu. Walaupun juga ada ASI tes juga bisa jadi akhirnya tahu. Next lagi. Oke, data biokimianya apa yang diperiksa? Agak banyak nih. Kita nggak harus maksudnya meminta pasien periksa, tapi kita melihat di medical record-nya, di rekam medisnya, ada nggak sih data ini? Gitu. Kadar kalsium serumnya, itu untuk evaluasi resiko dari hipokalsemianya. Harus teliti ya, ahli gizi sekarang jangan cuma mikirin energi protein lemaknya aja, dilihat data biokimianya. Habis itu ada vitamin D serum. Ya, bagaimana status vitamin D-nya? Rendah atau tinggi gitu ya? Atau normal? Maksudnya dia sudah disuplementasi atau tidak sebelumnya oleh tenaga medis sebelumnya, oleh rheumatolognya ataupun juga penyakit dalamnya. Lalu bagaimana dengan anti dsDNA-nya? Positif enggak gitu. Nah, boleh yang masih suaranya feedback mungkin di mute. Ya, mungkin cukup mengganggu. Oke, terima kasih. Nah, ada anti dsDNA gitu ya. Itu adalah penanda aktivitas penyakit. Kalau misalnya pada kejadian yang sudah ada diagnosa sebelumnya, terus anti dsDNA-nya kembali, berarti meningkat, berarti sedang aktivitas dari penyakitnya sedang meningkat. Itu sedang flare. Habis itu ada anti-RO atau SSRI-nya, ini juga relevan terhadap komplikasi tertentu seperti sindrom Sjögren pada pasien dengan SLE. Fungsi ginjal dia juga harus dilihat teman-teman karena SLE juga dapat berkaitan dengan nefritis, ada lupus nefritis. Jadi dilihat kreatininnya, dilihat GFR-nya, dilihat protein urinnya positif atau tidak, protein dipsiurinya. Habis itu dilihat juga C-reaktif protein dan juga ESR-nya dilihat. Kenapa harus CRP-nya diperiksa gitu dilihat? Kenapa? Karena itu juga merupakan penanda dari terjadinya inflamasi. Nah, indikator inflamasi aktif. Dan karena terkait dengan metabolic disease, maka GDP dan HbA1-nya juga HbA1c-nya juga harus dilihat. Gula darah puasanya. Pengobatan steroid ini dapat meningkatkan kadar gula darah. Gitu. Next lagi. Oke, data klinisnya. Nah, karena bagian dari diagnosa SLE oleh dokternya itu ada skor SLEDAI-nya. Itu kita juga ahli gizi harus lihat skor SLEDAI dia dalam kondisi flare atau tidak, mampu nggak pasiennya mengikuti diet yang akan kita arahkan pada kondisi seperti apa, fokus makannya seperti apa. Skor SLEDAI-nya semakin tinggi skor, maka semakin aktif penyakit, maka sedang aktiflah penyakit. Tapi kalau SLEDAI-nya sedang kecil, rendah gitu, maka kita itu agak lebih fleksibel dietnya gitu ya. Jadi kita mesti harus bisa bermain gitu supaya juga nggak stres penerapan nutrition care prosesnya pada pasien-pasien SLE. Riwayat gejalanya juga kita lihat, ada nyeri sendi nggak, ada ruam kulit nggak, ada fotosensitivitas nggak, riwayat komplikasinya,
Ada lupus nefritis tidak, ada pleuritis tidak. Kalau ada lupus nefritis, proteinnya harus dibatasi bahkan ya. Atau misalnya sebenarnya boleh tinggi, tapi harus ada obatnya dulu gitu. Tapi di fase awal itu harus dibatasi dulu proteinnya. Habis itu pleuritis. Pleuritis menyebabkan sesak, dispnea. Apakah bisa dia makan makanan yang keras? Nggak bisa. Jadi harus dilihat. Harus teliti sekarang. Tekanan darahnya juga seperti apa? Pembatasan natrium gitu harus dilihat nanti. Gitu. Data dietetiknya juga dilihat. Asupan gizinya, kita lakukan recall. Bagaimana analisa pola makan hariannya? Fokus juga terhadap kalsium dan vitamin D-nya. Seratnya gitu, tetapi kita nanti akhirnya mengetahui apakah dia mengkonsumsi banyak serat yang tinggi fitat dan juga oksalat gitu. Atau malah dia makan banyak sekali makanan sumber fitoestrogen. Banyak banget makan tahu tempenya. Nanti bisa menjadi salah satu bagian dari intervensi untuk diedukasi, untuk mengurangi, membatasi dari fitoestrogen. Untuk pasien yang sudah lupus. Kecuali yang belum lupus ya, perempuan boleh memiliki efek protektif. Tapi kalau untuk yang sudah terkena lupus, maka fitoestrogen harus dibatasi. Tadi Novian juga sudah sampaikan pada vitamin D2 itu ada pada sumber nabati yang rendah fitoestrogen gitu. Nah, hidrasinya bagaimana? Kecukupan cairannya. Tapi untuk pasien lupus nefritis harus dilihat urin outputnya. Masih bisa nggak? Baik nggak dia? Riwayat pengobatan, steroid, tadi dapat meningkatkan gula darah. Maka makanan-makanan tinggi gula harus dibatasi dalam dietnya. Imunomodulator atau ada obat-obatan seperti anti malaria itu bagaimana? Ada interaksi obat dan makanan. Jadi harus diperhatikan teman-teman dengan baik. Next lagi. Oke, selanjutnya adalah diagnosa gizi. Nah, ada beberapa probabilitas. Ini hanya probabilitas ya. Belum tentu semua pasien SLE memiliki diagnosa yang sama. Kalau untuk gizinya. Ada peningkatan nutrien intake pada kalsium, misalnya Ni 5.1, etiologinya karena asupan kalsiumnya rendah. Dilihat dari data recall-nya memang tidak mengkonsumsi sumber-sumber kalsium. Tanda gejalanya itu kadar kalsium darahnya rendah dan skor kepadatan tulangnya memang rendah dari DXA-nya. Mungkin bisa dilihat dari rekam medisnya juga. Dan skor seledainya juga tinggi di atas 10. Nah, ada juga diagnosa gizi inadequate vitamin intake untuk vitamin D-nya. Misalnya Ni41. Lihat dari mana? Ada etiologinya malabsorpsi vitamin D terkait dengan inflamasi. Berarti penandanya kadar vitamin D-nya rendah, ada kelelahan kronis untuk klinisnya dan skor seledanya tinggi gitu ya. Atau misalnya ya seperti itu, 3 itu. Nah, yang terakhir ada perubahan dari nilai lab. NC2.2 etiologinya aktivitas penyakitnya seperti anti dsDNA-nya ada lagi, itu meningkat, bahkan CRP-nya juga tinggi, ESR-nya tinggi misalnya. Tanda gejala peningkatan anti dsDNA dan skor seledainya sedang aktif. Itu merupakan bagian dari problem etiologi dan simptom dari diagnosa gizinya. Next lagi. Oke. Nah, lalu setelah kita tahu diagnosanya, maka intervensinya menjadi lebih jelas. Tujuan utamanya berarti kalau misalnya yang rendah, asupan kalsiumnya memperbaiki asupan kalsiumnya dan vitamin D-nya untuk mendukung kesehatan tulang dan imunitasnya. Tapi kalau enggak ya berarti tetap saja dipertahankan gitu, maintain. Nah, yang kedua menurunkan inflamasi aktif dengan mendukung pola makan antiinflamasi. Dan yang ketiga, gitu menghindari fitoestrogen atau mengurangi fitoestrogen dan senyawa anti nutrisi. Nah, pendekatan menunya tinggi kalsium seperti yogurt rendah lemak, ikan dengan tulang, sarden, teri, sayuran berdaun hijau, rendah oksalat seperti bayam muda dan juga brokoli. Ada vitamin D tinggi, makanan sumber vitamin D yang tinggi seperti salmon, makarel, kuning telur gitu. Ada juga serat seperti oat, wortel, dan juga labu siam. Itu juga bisa masuk dalam menunya pasien-pasien dengan SLE. Hindari atau kurangi, batasi produk kedelai. Kesukaan kita semua ya, tahu tempe. Nah, untuk pasien SLE memang harus dibatasi. Dan makanan ultra proses yang tinggi sekali akan natrium ya. Suplementasi jika diperlukan gitu ketika kadar dari vitamin D-nya kurang, kita bisa menyarankan untuk mengkonsumsi 800 sampai 2000 IU per hari disesuaikan dengan kadar serum. Ini khusus mungkin untuk teman-teman dietitian dan juga dokter. Nah, untuk kalsium 500 sampai 1000 mg per hari jika asupan makannya tidak mencukupi gitu. Bisa kita sarankan terhadap pasien. Next lagi.
Oke, dan bagaimana monitoring dan evaluasinya? Kita pantau tentu saja asupannya, bagaimana frekuensi konsumsi makanan yang sumber kalsium dan vitamin D-nya sudah tercukupi atau belum. Fitoestrogennya apakah masih banyak di menu makannya? Pemantauan biokimianya, apakah pada monef selanjutnya misalnya 1 bulan kemudian atau 3 minggu kemudian anti dsDNA-nya sudah dalam kondisi yang baik turun, CRP dan ESR-nya juga turun. Kalsium dan vitamin D serumnya mungkin setelah 3 bulan kemudian targetnya tercapai. Pemantauan klinisnya, apakah skor SLEDAI-nya juga turun gitu ya, gejalanya yang dia rasakan, penurunan nyeri sendi, kelelahannya juga jadi baik, dan bagaimana evaluasinya, apakah target gizinya tercapai melalui recall, apakah ada peningkatan parameter klinis dan biokimia tadi, perbaikan dan modifikasi diet lebih lanjut, pada akhirnya nantinya sesuai dengan kebutuhan pasien itu sendiri. Next lagi. Oke, ini adalah gambaran menu diet ya. Misalnya, tadi kan memasukkan oatmeal, ada kuning telur gitu ya. Dan juga buah apel, ada yogurt kita masukkan. Habis itu ada kacang kenari kita juga boleh masukkan gitu. Tapi habis itu ada salmon kita masukkan, nasi merah sebagai karbohidrat kompleks, tumis brokoli tadi bisa ya dengan wortel, ada salad buah, sarden panggang, tumis bayam gitu. Teh hijau tanpa gula, karena gula dapat meningkatkan terjadinya resistensi insulin dan juga ada tadi obat-obatan yang membantu malah memperburuk gitu ya dari resistensi insulin sehingga gula-gula sederhana harus di take out dari menunya. Tapi kalau gitu berarti kita boleh nggak minum obat dari makan aja? Tidak ya, terlalu berbahaya. Tetap harus mengikuti anjuran dari dokternya. Terutama pengobatan merupakan first line gitu ya, sebagai kuratif, lalu kita membantu untuk gizinya itu sendiri. Tapi kalau untuk pencegahan, gizi menjadi first line. Jadi kalau yang mau mencegah ya lebih baik gitu dibanding sakit. Tapi kalau udah sakit, tentu saja obat menjadi first line. Next lagi. Oke. Jadwal suplementasinya, vitamin D itu baik setelah sarapan, jadi bisa teraktivasi dengan baik, sedangkan kalsium setelah makan siang ataupun juga makan malam untuk meningkatkan penyerapannya, teman-teman. Dan tips pelaksanaan menunya, hindari fitoestrogen, jadi kurangi gitu ya, jangan gunakan bahan, kalau jangan nanti malah diikutin ya, gunakan bahan lain gitu, selain tahu dan juga tempe. Dan teknik memasaknya gitu, gunakan metode panggang, rebus, kukus. Kenapa sih goreng nggak bisa? Karena goreng-gorengan gitu merupakan bagian dari ultra proses, nanti banyak yang rusak, terus malah meningkatkan radikal bebas. Sedangkan radikal bebas terkait dengan kematian dari sel itu sendiri ya. Habis itu makanan ultra proses banyak garam, banyak gula itu juga memicu terjadinya flare. Hidrasi, konsumsi air putih yang baik sesuai dengan berat badannya 30 mili kali berat badannya atau umumnya 8 gelas deh boleh atau kalau misalnya ada batasan cairan yang disuruh oleh dokternya karena ada nefritis ataupun juga misalnya gagal ginjal pada pasien SLE maka ada pembatasan cairan. Jadi dilihat prognosis dari penyakitnya itu sendiri. Next lagi. Oke, ini tadi udah disampaikan. Next lagi. Oke, ini adalah gambaran untuk makanan yang tinggi garam gitu ya. Ada ya tentu saja garam table ya, garam meja, ada ham, sosis, nugget, saus-sausan ya itu memang harus dibatasi. Jadi natural jauh lebih baik, tapi polanya harus terkontrol. Next lagi. Next lagi teman-teman. Oke. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya makanannya yang bagusnya kalau sedang flare, lagi aktif penyakitnya, seledainya lagi tinggi, anti dsDNA-nya ada lagi meningkat, ESR-nya meningkat. Masukkan makanan kayak omega 3. Apalagi salmon tadi ada vitamin D-nya banyak. Ya bolehlah ikan kembung juga ya, juga banyak di kita. Kacang kenari, biji chia, biji rami juga baik untuk ketika sedang flare. Next lagi. Oke, makanan kaya antioksidan gitu. Selain vitamin D, ada makanan kaya antioksidan yang baik ketika sedang flare aktif. Ada buah-buahan seperti berry ya, blueberry, strawberry, raspberry, apel, jeruk, dan delima. Tapi kalau ada gagal ginjal, ini juga harus hati-hati ya, karena tinggi kalium. Habis itu sayuran seperti brokoli, wortel, bayam, dan juga kale itu baik sekali. Teh hijau gitu ya. Dan antioksidan seperti vitamin C dan E serta polifenol ini baik ketika sedang disease activity-nya sedang meningkat. Next lagi. Vitamin D ya. Makanan selain dari matahari gitu ya.
karena nggak boleh kena matahari, pasien-pasien dengan SLE itu bisa dari makanan. Ada ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, kembung, ya, kuning telur, jamur, dan juga susu fortifikasi. Ini untuk dukung fungsi imunnya. Sedangkan ada selenium juga seperti dari kacang Brazil, ikan, dan telur gitu ya. Ini baik untuk mengurangi peradangan dan menekan proinflamatori sitokin. Next lagi. Dan meningkatkan antioksidan seperti glutathione peroksidase selenium itu ya. Jadi ada antioksidan alami di tubuh kita. Nah, ini kunyit ya. Kunyit ini low key banyak sekali di makanan-makanan di Indonesia. Ternyata dia memiliki efek anti-inflamatori dan juga imunomodulatori. Karena kenapa? Dia menekan jalur NF-kappa beta tadi ya, sehingga mengurangi resiko peningkatan dari sitokin proinflamasi. Jadi kalau lagi flare, lagi disease activity-nya lagi banyak, itu bisa menggunakan kunyit. Lagi ngetren tuh golden milk. Jadi susunya ditambahin apa? Kunyit. Tadi susunya untuk nambah kalsium, ditambahin lagi golden milk. Oke, next. Nah, ini juga ya probiotik dan juga prebiotik. Sumber probiotik dan prebiotik itu baik sekali untuk membantu memperbanyak mikrobiota usus seperti Bifidobacterium, Lactobacillus, juga itu dapat mengurangi dari inflamasi sistemik. Next lagi. Nah, stop eating sugar. Kurangi gula-gula sederhana. Memang ini gula tuh enak ya. Tapi memang untuk yang sudah sedang flare ya gula harus dibatasi. Kenapa? Karena gula dapat meningkatkan proses peradangan lebih lanjut lagi. Next lagi. Oke, berikut adalah referensinya. Terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Saya kembalikan ke MC kita, Kakak Fala. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Karisa atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk membantu sesi tanya jawab, saya serahkan kepada Ibu Karisa dan Kak Novian. Oke, siap. Terima kasih Kakak Fala. Oke, panjang lebar kita ya, bicarakan mengenai lupus gini. Ini tapi pembicaranya ada laki-laki nih ya, MC-nya juga laki-laki. Saya mau nanya nih sama Novian, sebelum kita nunggu ya kolom chat gitu ya. Iya, boleh, Bu. Novian sendiri setelah mempelajari mengenai materi ini, apalagi Novian termasuk yang cukup unggul gitu ya dalam sistem imun. Menurut Novian, Novian ada awareness nggak terhadap teman-teman gitu mengenai penyakit lupus itu sendiri? Oh, tentu pasti ya, Bu. Novian pasti awareness kepada teman-teman. Jadi setelah Novian mau pelajari materi ini, itu Novian tuh kayak lebih buat ke teman-teman terutama cewek tuh kayak lebih coba nih kalian kalau misalnya mau rokok dikurangin rokoknya, terus coba untuk sering mengkonsumsi vitamin D seperti itu, Bu. Jadi lebih Ya, peduli iya gitu ya. lebih peduli Syukur betul, Bu. banget ya, act of service. Oke. Jadi eh, apa ya? Sebagai perempuan sendiri yang masih dalam usia yang produktif gitu, saya sendiri memiliki kekhawatiran gitu, apalagi exposure-nya sangat besar. Sebagai perempuan yang aktif gitu ya, Novian, kita Iya, banyak kena matahari gitu, ataupun bahkan yang nggak kena matahari juga malah beresiko juga iya malah mengalami berisiko, lupus Bu. gitu ya. Paparan logam berat dari rokok, dari timbal di kendaraan gitu ya. Dan juga faktor predisposisi genetik gitu dapat menyebabkan kita mengalami terjadinya lupus serta drug induce. Kita nggak tahu apa aja sih obat-obatan sebenarnya yang sudah kita konsumsi di masa lalu gitu. Pada akhirnya paparan virus Epstein-Barr juga gitu ya, dan sitomegalovirus dapat menyebabkan terjadinya lupus. Ngeri banget saya gitu kalau misalnya kita ingat-ingat. Nah, itu gitu ya menyebabkan saya jauh lebih aware gitu. Seperti perempuan misalnya kita pakai sunblock, terus abis itu mengkonsumsi makanan kayak akan vitamin D seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya materinya cukup baik ya karena memang sangat terkait terhadap perempuan-perempuan gitu. Oh, ini ada pertanyaan Novian. Selamat siang katanya dari Mbak Tirza nih kepada Kakak Novian pertanyaannya. Disiapkan ya Kakak Novian ya. Iya, Bu. Apakah ada resiko hiperkalsemia dengan suplementasi vitamin D dosis tinggi katanya?
Menurut Kanovian, bagaimana Kanovian akan memastikan suplementasi itu aman untuk perempuan dengan RA yang mengalami insufisiensi vitamin D kronis. Jadi katanya kan kalau kita ada insufisiensi tadi ya pada penyakit autoimun disarankan untuk 800 sampai dengan 2000 IU per harinya, Ayu, Novian. betul. Apakah ini malah meningkatkan resiko terjadinya kalsifikasi gitu pada endotel pembuluh darah dan malah menyebabkan komplikasi lebih lanjut. Dan bagaimana Kakak Novian nih sebagai future dietitian ataupun juga ahli gizi pada nantinya itu memastikan bahwa suplementasi itu aman. Coba gimana? Bagaimana Novian? Sebentar ya Bu ya. Oke. Jawaban. Gimana tuh? Sambil siapkan nih kayaknya. Ya. Kalau secara logika saja ya Mbak, sebenarnya kalau saya mau perlu bisa bantu sedikit nih ya, dari Novian sendiri gitu. Kita pertama memastikan keamanan itu pasti tentu saja dengan adanya assessment. Data biokimianya kita harus pastikan gitu. Apakah dia memang betul mengalami defisiensi dari vitamin D. Evaluasi di awal itu sangat penting. Ketika kadar vitamin D serum darahnya itu dia tes serum 25 hidroksi vitamin D-nya itu di bawah dari 30 atau rentangnya 30 sampai 50 bahkan bisa ada yang di bawah ya. Biasanya itu memerlukan suplementasi. Nah, juga pastikan fungsi ginjalnya tidak ada penurunan. Jadi kalau misalnya fungsi ginjalnya sudah turun ya suplementasi akan menjadi berat. Dan juga tentu saja selain vitamin D, fungsi ginjal, kadar kalsium serumnya juga kita pastikan. Itu adalah cara untuk memastikan supaya aman dan gradual dosis. Jadi kita pemberian dosisnya itu gradual, Mbak. Jadi kita memberikan dosis ringan dulu di awal, misalnya kita mulai dari 800 dosis awal gitu ya, sampai akhirnya meningkat, meningkat, meningkat sampai 2000 IU per hari. Dan kalau defisiensinya berat, itu kita menggunakan load dari vitamin D karena ingat vitamin D adalah vitamin larut lemak maka dia akan disimpan di liver maka kita bisa melakukan load. Nah, load tersebut bisa dilakukan selama 6 sampai 8 minggu, Mbak. Kita menggunakan 50.000 IU gitu per pekan. Jadi kita bagi nih sekitar misalnya kita menggunakan 7 minggu berarti 50.000 bagi 7 berarti 7.000 seharinya gitu. Lebih dari dosis biasa. Nah, tapi kalau kita khawatir karena kadar serum darahnya kalsiumnya juga tinggi gitu karena ada gangguan penyerapan dari kalsium karena kerusakan dari reseptornya misalnya, maka dosisnya nggak 4.000, nggak lebih dari 4.000, nggak pakai dosis load tadi, nggak lebih dari 4.000. Jadi supaya aman. Iya, jadi izin menambahkannya tadi Bu Karisa Boleh, sudah silakan Novian. sampaikan dan juga menjawab pertanyaannya dari Kak Tirza. Jadi yang pertama itu untuk memastikan suplementasi aman itu betul seperti kata Ibu, kita harus mengevaluasi dulu status kesehatan pasien, dicek dulu apakah kadar vitamin D-nya di dalam tubuhnya kekurangan atau insufisiensi vitamin D. Nah, kemudian selanjutnya kita tentukan nih dosis suplementasi yang tepat. Mungkin pada untuk dosis awalnya jika kekurangan vitamin D itu bisa memberikan dosis tinggi di awal. Gitu ya Mbak. Dan juga berarti kalau misalnya nih kita khawatir banget gitu ya mengalami malah kalsifikasi pada dinding endotelia gitu ya akibat malah dikasih vitamin D tapi kalsiumnya nggak bisa terserap dengan baik. Maka nggak perlu lagi kita suplementasi dari kalsium. Misalnya kita fokus ke vitamin D-nya dulu sampai dia tercapai, loadnya tercapai dengan baik. Ya udah dari situ baru kita perbaiki dari si kalsiumnya itu sendiri supaya bisa terserap ke tulang. Nah, gimana caranya? Salah satu caranya untuk terserap ke tulang gitu. Kan tadi kalau vitamin D defisiensi, kita mengalami fatigue, kelelahan gitu ya Mbak Tirza ya. Maaf Bu, Nah, ketika sinyalnya. mengalami fatigue, aktivitas akan berkurang. Nah, tetapi ketika vitamin D-nya sudah baik, aktivitasnya sudah membaik juga, maka si kalsium di dalam darahnya bisa kita bantu ditingkatkan reabsorpsinya, penyerapan ke tulangnya dengan cara meningkatkan aktivitas fisiknya seperti misalnya berjalan kaki tapi nggak under matahari secara langsung, misalnya dalam rumah seperti jalan di tempat atau mengangkat beban gitu ya untuk membantu keterserapan dari si kalsium di darah ke tulang gitu. Maaf ya tadi ada gangguan jaringan Bu. Siap, nggak apa-apa. Apakah sudah terjawab, Kak Tirza? Semoga sudah
menjawab pertanyaannya ya. Jadi pastikan asesmen di awal itu harus kuat. Jadi teman-teman sebagai ahli gizi kita jangan cuma tahu bagaimana, oh kalau misalnya SLE nih harus tambah vitamin D, oh kalau SLE harus ditambah kalsium nih, oh ini harus ini. Bukan cuma itunya. Tapi bagaimana asesmen di awal menentukan diagnosa dan intervensinya. Itu saya selalu bilang kepada seluruh mahasiswa saya, dan ketika pun saya sedang waktu masih praktek gitu ya, bahwa asesmen kita menentukan diagnosa kita gitu ya. Kejelasan dari data medical record dan koordinasi kita dengan tenaga medis lainnya seperti dokter menentukan bagaimana kita akhirnya bisa mengincorporatekan integratif medicine-nya. Jadi kesehatan itu, nakes itu harus saling bekerja sama, terutama antar bidang. Kenapa? Supaya jelas manajemennya. Gitu ya. Jadi intervensinya jelas, monetnya juga jelas. Makanya asuhan gizi itu harus terpadu. Nutrition care proses harus ada assessment, harus ada diagnosa gizinya, harus jelas intervensinya apa, dan monefnya juga apa. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kakak Novian. Selamat siang, perkenalkan saya Rika Sapira. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada saya katanya Novian. Oke, apakah penggunaan produk sunscreen dapat menghambat produksi dari vitamin D di dalam tubuh? Terima kasih. Oke. Jadi vitamin D sendiri gitu ya, saat kita terkena paparan matahari gitu, dia akan dirubah misalnya di kulit dulu gitu ya, dalam bentuk yang lebih bisa diserap oleh tubuh menjadi yang lebih bisa dibantu, nanti habis itu disimpan di liver gitu ya, dalam habis itu dikonvert di ginjal, akhirnya bisa dipakai gitu si vitamin D yang kita dapat dari matahari, ya enggak. Namun gitu, apakah ini dapat menghambat? Ya tentu saja dengan adanya sunscreen itu menghambat keterserapan dari vitamin D-nya itu sendiri. Tapi untuk pasien-pasien SLE perlu banget sunscreen ya, karena dia tidak boleh terkena paparan secara langsung. Kenapa? Karena dia dapat meningkatkan aktivitas dari penyakitnya itu sendiri bahkan gitu. Jadi karena UVA dan UVB selain memberikan vitamin D, membuat aktivasi vitamin D di ginjal dan juga penyimpanan di liver jadi jalan, itu juga menyebabkan kerusakan sel. Sedangkan kerusakan sel harus dihindari sekali gitu untuk pasien-pasien SLE. Kenapa? Karena dia memiliki autoantigen dan juga autoantibody, sehingga nanti akan memicu penyakitnya itu sendiri gitu. Jadi untuk pasien SLE, ya sebisa mungkin menggunakan screen, tolong dimatikan dulu mungkin sebentar. Tapi untuk yang perempuan muda gitu ya, kalau misalnya kita bertujuan memang apa ya, untuk mengaktifasi vitamin D, maka ya kita nggak harus setiap pagi gitu sedang berjemur atau beraktivitas fisik olahraga pakai sunscreen gitu. Tapi kita juga harus memastikan paparannya berapa lama, apakah akan merusak kulit kita lebih lanjutnya gitu. Karena bukan cuma dampak positifnya saja apa ya, mengubah vitamin D tadi dalam bentuk keterserapan yang lebih baik, tapi juga membantu kerusakan sel kita gitu. Malah mempercepat kerusakan dari sel kita. Dan vitamin D bisa didapat dari sumber makanan seperti jamur, tadi ikan berlemak gitu, nggak apa-apa, bisa. Tapi tetap harus bisa ya, kena matahari kita sempatkan. Tapi kita lihat dulu exposure-nya. Jangan juga jam 12 siang kita berjemur biar dapat vitamin D, malah banyak negatifnya ya. Boleh pagi-pagi misalnya jam 10 paparannya selama 30 menit. Tapi untuk pasien SLE sebaiknya tidak. Lebih baik dari suplementasi ataupun dari makan saja. Gitu. Apakah sudah menjawab Kakak Rika Sapira? Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih atas jawaban. Baiklah, sudah cukup mungkin ya. Nanti mungkin masih ada pertanyaan yang mengganggu pikiran, itu masih ingin ditanyakan ya. Boleh ditanyakan melalui Instagram di Nutrition Science, mungkin di bawah posternya di komen aja, atau di DM kakak-kakak panitianya, atau mungkin bisa follow Instagram kita Nutrition Science 2023, atau follow M Novian, Kakak Novian, atau follow saya Karissa Witya. Boleh juga nanti DM langsung. Insya Allah akan kami jawab pertanyaannya selama masih bisa kami jawab. Seperti itu. Semoga
webinar kali ini dapat membantu meningkatkan awareness teman-teman perempuan muda ataupun juga laki-laki yang memiliki kesayangan perempuannya gitu ya untuk Betul didukung sekali, supaya Bu. tidak mengalami penyakit dari SLE ini sendiri. Dan teman-teman nakes juga dapat menerapkan lebih baik nutrition care proses dari penyakit SLE dan bagaimana inkorporasi vitamin D terhadap SLE dan juga penyakit autoimun lainnya. Kami cukupkan diskusi kali ini. Saya kembalikan kepada MC kita, Kakak Falah. Terima kasih atas waktunya.